Pagi, salam Fransiskus kepada anakku sekalian kelas 11 yang berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, anakku, hari ini kita akan membahas materi bersikap kritis terhadap media massa. Nah, sebelum kita mendalami materi ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita baca bersama-sama doa ini, kita doakan, kita mohon berkat dari Tuhan supaya seluruh kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tapi ada juga pilihan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarilah kami untuk setia hanya kepadamu. Mampukanlah kami belajar bagaimana Engkau setia pada pilihan kasih, sehingga begitu banyak orang yang terangkat kemanusiaannya. Buatlah kami semakin dewasa dengan tantangan itu. Buat kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama-sama dengan membacakan doa yang sudah Bapak tampilkan di layar dalam bentuk PowerPoint. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi latar belakangnya sehingga materi bersikap kritis terhadap media massa ini dibahas ya, dalam silabus kita. Nah, kita tahu pada zaman sekarang ini kita hidup dalam era yang terbuka. Kita hidup dalam era 4.0, bebas. Namun kadang-kadang juga pragmatis. Artinya lebih mementingkan ya, praktis semata, mudah, cepat, gampang. Contoh, kita akan cenderung mencari sesuatu seperti artikel melalui internet. Dengan internet kita dapat mencari apa yang kita inginkan dengan lebih mudah dan cepat. Ya, contoh misalnya seorang siswa hari ini disuruh oleh guru, anak-anakku sekarang kalian buat artikel tentang tindakan-tindakan penyalahgunaan misalnya menggunakan media massa. Nah, tinggal ketik saja itu langsung dapat, cepat dan mudah. Nah, apa itu media massa? Media massa itu bukan lagi hal yang asing ya bagi kita ya. Sebagian besar ya kata ini sudah cukup familiar. Nah, media massa dari bahasa Latin ya, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini untuk menyalurkan pesan atau informasi, ya, penyebaran informasi, perantara. Nah, media massa juga diartikan media yang secara khusus didesainnya untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Luar biasa media massa ini ya. Bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, ada jenis-jenis media massa. Ada media massa tradisional, ada juga media massa modern. Nah, untuk media massa tradisional pasti kita tahu ya, seperti koran ya, majalah, dulu Tempo, apalagi ya banyak. Nah, sekarang media massa modern wah semakin canggih ya, banyak sekali ya, cepat. Di radio itu kadang sudah ketinggalan ya, TV, ya, internet, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa peran dan pengaruh media massa bagi manusia? Tentu media massa sangat memberikan pengaruh ya yang baik bagi manusia ya, dan juga memiliki peran ya dalam menunjang tugas sehari kita, atau pekerjaan kita di rumah atau pekerjaan kita di sekolah.
Nah, pengaruh media massa bagi kehidupan kita bisa bersifat individu dan masyarakat. Ya. Dampak yang timbulkan pun sangatlah cepat dan bisa begitu panjang, ya, lama. Kita tidak menyadari bahwa pelan-pelan media massa ternyata dapat mengubah dan membentuk pandang kita terhadap dunia di sekitar kita. Setiap media memiliki kecenderungan yang akan membuat kita terbujuk dengan penawaran-penawaran yang dapat mempengaruhi kita. Inilah peranan dan pengaruh media massa bagi manusia. Nah, bisa lihat ya. Di sini ada gambar seorang kecil ya yang asik dengan bermain game. Ya. Nah, ini bisa sebagai sarana untuk hiburan ya, refreshing. Ya, bisa juga untuk mengasah misalnya ya sensorisnya. Nah, tapi juga kalau ini sudah berlebihan, sudah ketergantungan, nah ini bisa membuat anak menjadi rusak ya perkembangannya. Nah, sekarang apa dampak negatif dari media massa? Nah, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan sangat kuat. Siapa yang memiliki media, dia yang kuat dan berkuasa. Media dunia utara menguasai dunia selatan. Kota menguasai desa. Pihak yang kuat dan kaya menguasai yang lemah dan miskin. Kita lihat ya, ada orang yang memiliki media massa ya. Nah, kadang dia menggunakan media itu bisa saja untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bisa memprovokasi ya masyarakat. Bisa juga informasi-informasi itu juga mendiskreditkan seorang pemimpin ya, atau seorang tertentu yang dia tidak sukai atau yang dibenci. Jadi inilah memang luar biasa ya media massa ini ya, sangat kuat dan bisa menghancurkan banyak orang dan juga bisa malah mematikan. Nah, media menciptakan budaya baru yang gemerlap. Budaya asli dan lokal perlahan tersingkir ya. Seperti Indonesia sekarang ya banyak mungkin kita lihat anak kita, generasi muda kita yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar ya. Tidak lagi mencintai ya budaya-budaya lokal ya, budaya kita sendiri yang justru sebenarnya sungguh memiliki nilai-nilai yang positif ya, nilai yang luhur. Nah, mereka sudah meninggalkan perlahan-lahan karena pengaruh media massa. Nah, pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media ya, ada beberapa saya sampaikan. Nah, media adalah bisnis. Supaya bisnis dapat laku, maka digalakkanlah semangat materialisme, konsumerisme dan hedonisme. Inilah luar biasanya ya dampak negatif dari media massa. Bisa membuat misal kita itu semakin lebih mementingkan ya, lebih berorientasi pada hal materi ya, benda ya, pengumpulan materi yang berlebihan ya, konsumerisme ya, untuk memperoleh ya tingginya tingkat untuk mengkonsumsi barang-barang ya secara berlebihan. Dan hedonisme ya, kesenangan. Jadi ada ukuran bahwa kesenangan itu adalah menjadi cita-cita, menjadi tentang hidup. Ya, bisa dapatkan melalui media massa. Nah, lalu lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi sebanyak-banyaknya. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi dari apa yang dimiliki, itulah ya, rumah, mobil, uang dan sebagainya. Sementara karakter ya, dedikasi itu tidak orang lihat, seperti yang dipromosikan pada iklan-iklan di media. Nah, saya kira ini jelas ya. Lanjut. Lalu lihat media dapat diciptakan stereotip ya, tentang tokoh, kecantikan, mode dan sebagainya yang akan ditiru oleh ramai ya, banyak misalnya mode rambut, mode pakaian dan sebagainya, dan itu cepat dan ditiru, dan itu bisa merusak ya budaya lokal, budaya kita sendiri, misalnya dalam hal berpakaian.
Nah, lewat media dapat diciptakan sensasi tentang seks, ya, kekerasan dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Nah, inilah yang sungguh-sungguh sangat memperhatinkan, ya, bagi gereja, ya, yang juga tentu bertentangan dengan keinginan sang pencipta. Nah, pemilik, penguasa dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis yang penting. Ya, seperti sekarang itu kita lihat banyaknya mereka dengan gencar, ya, berupaya membuat sedemikian rupa sehingga bisa orang-orang terpengaruh, ya, cepat juga. Nah, lalu pengaruh negatif yang tidak sengaja, ya, kita disengaja, ya, seperti penguasa sponsor, ya, merekayasa, ya, manipulasi dengan trik-triknya itu, ya, untuk mengelabui kalau banyak, lagi kalau kita tidak kritis, ya, kita akan terpengaruh dengan cepat. Nah, jauh hidup dan kerja kita menjadi tidak teratur, banyak waktu tersedot untuk menonton, ya, dengan siaran media, komunikasi antar pribadi, ya, dengan keluarga mulai berkurang, semuanya sibuk dengan menggunakan HP, ya, anaknya pakai HP, orang tua juga pakai HP, karena itu duduk bersama, menonton. Lalu TV tidak lagi menonton, semuanya melihat, semua pandangannya mengarah kepada HP. Ya, ini sudah mulai memperhatinkan. Nah, lalu ada kecenderungan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks, ya, bebas, sering ada hubungannya dengan TV, ya, chatting, internet ataupun HP. Ya, inilah dampak negatif dari media massa. Nah, sekarang kita lihat dampak positifnya. Tentu dampak positifnya harus lebih banyak, ya, sebenarnya banyak. Nah, yang pertama, mendukung relasi antar manusia baik dalam maupun di luar negeri, ya, dengan relasi. Jadi dengan media massa ini membuat hubungan kita, walaupun itu tidak kita kenal atau baru kenal sekali, ya, itu bisa membuat relasi kita semakin baik, ya. Membangun komunikasi yang baik, bisa menjangkau negara-negara lain, seperti Amerika, Korea, Italia, Australia, Jepang, dan bisa kita juga memperkenalkan budaya kita, budaya lokal. Lalu dapat menambah pengetahuan, ya, kita bisa tahu misalnya bagaimana kebiasaan, misalnya kehidupan di orang-orang di Inggris sana, ya, budaya mereka, di Amerika, ya, tentu budaya mereka berbeda dengan budaya Asia, ya, kita di Indonesia, ya, kita juga bisa tahu misalnya dengan hari ini juga, ya, tahu informasi apa yang terjadi, ya, peristiwa bulan bumi ini bulan ketiga dengan cepat. Misalnya akhir-akhir ini, ya, pekan ini terjadi misalnya ada meledak, ya, ledakan besar di Lebanon. Lalu kejadian misalnya Presiden Turki, ya, Erdogan mengubah gereja katedral menjadi masjid. Nah, itu kan mengundang reaksi cepat, ya, banyak orang, termasuk pemimpin gereja Katolik Universal, ya, itulah langsung begitu cepat, ya, kita mengetahui peristiwa apa yang terjadi hari ini dan bisa secara live, ya, live streaming. Nah, lalu menjadi lebih kreatif, ya. Nah, inilah keluaran dari manusia, ya, bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif dari masa. Bisa kita bilang misalnya untuk penyampaian firman Tuhan, ya, sarana untuk pewartaan. Dengan kreatif kita sendiri bisa orang tertarik untuk baca, ya, tertarik juga untuk lebih bisa untuk bersatu dengan Kristus, merasakan dengan media baik video-video yang tentang menceritakan tentang Kristus. Lalu dapat membangun kerjasama di bidang sosial, ya, politik, budaya dan segala itu sudah tentu pasti. Ya, jadi tidak hanya bidang-bidang, tapi juga aspek-aspek kehidupan manusia lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan penyalahgunaan media massa. Nah, penyalahgunaan media massa ini, ya, kita Indonesia ada di posisi kedua. Nah, menurut Rosurio, ini data yang lama, ada dua jenis penyalahgunaan yang terjadi. Bisa itu penyalahgunaan secara internal, ya, dan eksternal. Secara internal maksudnya, ya, secara pribadi, ya, personal, ya, perorangan.
dengan membuka situs pornografi atau pornoaksi ya dari untuk pribadi. Tentu ini sangat bertentangan dengan sakramen perkawinannya dalam gereja Katolik. Ini sudah melecehkan ya perkawinan dalam gereja Katolik sebagai sakramen. Lalu eksternal mungkin orang lain. Nah, kita perlu bersikap kritis ya. Tentu kita belajar dari Yesus Kristus. Ya, perhatikan dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 8. Media pada zaman Yesus sangat terbatas ya. Ya, buku atau Taurat. Salah satu yang paling penting adalah kitab Taurat. Kitab Taurat mengatur seluruh sendi kehidupan manusia Yahudi. Namun ahli kitab Taurat seringkali memanipulasi kitab Taurat untuk kepentingan mereka. Nah, sini ya, letak penggunaannya manipulasi seperti tadi sponsor ya. Yesus bersih kritis dengan menafsirkan Taurat dengan cara yang berbeda dengan para ahli Taurat. Bagi Yesus, kitab Taurat harus ditafsirkan untuk seluruh manusia. Itu artinya hukum Taurat ditafsirkan dengan kacamata kasih. Hukum kasih berada di atas hukum yang lain. Sikap kritis Yesus mempunyai relevansinya dengan sikap kita sekarang, bahwa bersikap kritis harus mempunyai dasar dan pertimbangan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku universal. Bagi orang Kristiani, dasar dari nilai dan tindakan moral adalah hukum cinta kasih. Nah, ini ya, ini menjadi dasar ya, kita suci. Kita perlu untuk bersikap kritis ya. Yesus juga melakukan hal demikian ya. Apa yang terjadi pada saat itu, Yesus mengecam ya, mengkritik ahli Taurat pada saat itu ya, pada zamannya. Nah, lalu bagaimana pandangan gereja? Ya, tentu secara yang tersuci ya. Gereja Katolik secara khusus menyuarakan pandangannya tentang media dalam dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial. Itulah Internetika, artikel 9 dan 10. Himpunan gereja secara ringkas dapat dirangkum dalam 3 poin berikut. Pertama, menampung segala informasi yang menjunjung nilai-nilai keutamaan dan menghindari informasi yang merusak nilai keutamaan. Apa itu contoh misalnya nilai keutamaan? Misalnya cinta kasih ya, keadilan, kebenaran, kejujuran. Lalu kita perlu mengasah suara hati untuk bisa membedakan nilai-nilai yang ditawarkan media. Lalu yang ketiga, menggunakan media dengan penuh pengendalian diri. Ya, kita manusia sebagai ciptaan Tuhan ya, citra sebagai Allah yang ketergantungan pada Tuhan, tapi kita juga sebagai manusia otonom ya. Ya, artinya Allah memberikan kita kebebasan, itu kebebasan yang bisa kita pertonjolkan, yang kita gunakan dengan baik ya. Itulah kita perlu bisa mengendalikan diri kita ya. Mawas diri ya, menahan diri. Jangan sampai kita terjerumus kepada tindakan penyalahgunaan dari media massa. Nah, berikutnya bagaimana cara menghadapi dampak dari media massa? Nah, yang pertama adalah menahan diri ya. Kontrol itu penting. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita ya seperti itu. Ya, seperti apa yang terjadi kan, orang semudah saja langsung misalnya mengupload ya di media ya, baik melalui YouTube ya, apalagi dengan live streaming, misalnya ujaran kebencian ya, terhadap kelompok tertentu, ada terhadap sekelompok orang tertentu atau individu tertentu. Nah, begitu nanti mereka ditangkap ya, lalu muncul rasa penyesalan ya, lalu diminta untuk minta maaf secara publik. Nah, inilah karena tidak bisa menahan diri ya, cepat berbuat dan ya, cepat menyesal. Harusnya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, lalu bersikap kritis dan bertanggung jawab ya, atau membedakannya. Kita harus bisa memfilter ya apa yang kita terima dari media. Kita tidak bisa juga maksudnya bersikap kritis, kita tidak bisa menerima secara bulat-bulat dan juga tidak bisa menolak secara bulat-bulat. Ya, jadi harus dipilah-pilah dia mana yang baik, yang bagus untuk perkembangan diriku, ya, yang mana yang baik untuk diri saya, yang saya bagi kepada orang lain, saya ambil.
Tapi mana yang tidak baik, tidak berguna, ya, justru membawa pengaruh yang negatif bagi saya dan juga bagi temanku, orang lain, sesama aku, maka harus saya abaikan, saya buang. Itulah maksudnya kritis, ya. Nah, lalu pembinaan orang tua sangat penting, ya, untuk anak-anak sekarang. Di zaman sekarang ini kan HP itu hampir semua rata-rata anak sudah punya, ya. Nah, kalau itu kurang pembinaan pendampingan orang tua, nah ini bisa fatal, ya. Anak akan meniru apa yang dia tonton dan merasa itu adalah benar dan dia akan lakukan itu. Makanya perlu orang tua membimbing. Ya, kita sering kan lihat di televisi itu ada ditulis, ya, DW dewasa, ada R remaja, ada SU semua umur. Tentu kan itu ada masuknya. Ya, bahwa film ini bisa ditonton oleh semua orang, ya, semua umur. Nah, kalau ini misalnya remaja, berarti ini baik untuk ditonton oleh kaum remaja, ya, pada umumnya. Nah, kalau misalnya ini dewasa, berarti ini hanya boleh ditonton oleh orang yang sudah dewasa. Berarti yang remaja, yang anak-anak itu tidak bisa ditonton. Nah, tentu ada dampak lainnya. Makanya perlu juga ada pengawasan dari orang tua. Bila anak sudah menonton film-film yang mungkin tidak sesuai dengan usianya. Nah, lalu menaati nilai-nilai dan norma berlaku. Nah, supaya nanti tadi tidak terjadi bukan sanksi hukuman, maka kita harus taati nilai-nilai yang berlaku. Misalnya undang-undang IT, ya, penggunaan media. Ya, seperti kita tahu sekarang kan ada beberapa, ya, oknum yang tertangkap, ya, penyalahgunaan dari media, ya, sampai sekarang masih dibicarakan. Oke, itu, ya, cara menghadapi dampak dari media massa. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Bapak harap apa yang sudah sampaikan ini jelas, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, selamat Fransiskus. Kita tutup dengan doa. Mari kita buat kitab suci kita, ya, silakan dalam Mazmur. Mari kita doakan ini secara bersama-sama, kita baca. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadapi wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian Mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja, yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di ladang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa Serapi Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.